1, 2, 3, come on! Ya, assalamualaikum rekan-rekan siswa-siswi. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan materi tentang piston engine yang mana banyak digunakan pada motor, mobil, atau mungkin masih banyak operasi sistem yang menggunakan piston engine sebagai tenaga utamanya. Nah, jadi pada zaman dahulu, sebelum mesin jet ditemukan, pesawat-pesawat di dunia menggunakan mesin piston sebagai penghasil tenaga utama. Mesin piston merupakan mesin pembakaran dalam atau dikenal dengan internal combustion. Nah, dalam ilmu bengkel, piston itu dikenal dengan seher. Pada ilmu termodinamika, mesin piston menggunakan siklus Otto, yaitu intake, kompresi, ekspansi, dan exhaust. Mungkin itu penjelasan singkat atau pengantar untuk piston engine. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Reciprocating engine atau piston engine mempunyai 4 tipe desain dan konstruksi. Yang pertama, radial, kedua, inline, ketiga, V-type, keempat, opposite. Persyaratan dari piston engine yang pertama, reliability, yang kedua, durability, yang ketiga, operating flexibility, keempat, specific weight, kelima, streamlinability. Nah, ini gambar dari tipe piston engine. Yang pertama ada radial, kedua ada inline, nah yang ketiga ada V-type, keempat ada opposite engine. Nah, engine komponen pertama ada crankcase, merupakan rumah dari crankshaft. Nah, crankshaft yaitu tumpuan yang menghubungkan, yang merubah gerak horizontal atau vertikal dari connecting rod dari piston menjadi energi putar, menjadi gerak putar. Nah, itu crankshaft. Connecting rod yang menghubungkan antara piston dan crankshaft. Silinder rumah dari si piston. Valve kita bahas di next slide ya. Nah, ini engine komponen. Ini yang pertama ada camshaft. Camshaft atau biasa kita sebut kalau orang bengkel tuh noken as. Ya, camshaft biasanya kalau orang bengkel tuh sebut noken as, yang berfungsi untuk membuka dan menutup katup dari si valve. Nah, yang kedua ada cam. Cam berfungsi untuk mengatur dalam membuka dan menutup katup valve. Yang ketiga ada mixture in. Yang ketiga ada mixture in. Mixture itu yang ketiga ada mixture in, itu berfungsi untuk tempat-tempat mixture in itu tempat mix udara dan fuel. Terus selanjutnya ada intake valve.
tempat masuknya udara dan fuel ke ruang pembakaran. Terus selanjutnya ada combustion, ruang pembakaran, cylinder block, tempat dari silinder atau sisi terluar dari silinder. Ada connecting rod, penghubung antara piston dan crankshaft. Ini crankshaft yang sudah saya sebutkan, fungsinya untuk merubah gerak vertikal atau horizontal dari piston menjadi gerak putar. Selanjutnya ada spare plug atau busi, spare plug atau ignition plug, busi yang berfungsi untuk menghasilkan percikan api. Terus selanjutnya ada valve spring yang membantu camshaft dalam melakukan tugasnya membuka dan menutup katup. Selanjutnya exhaust valve, tempat pembuangan hasil pembakaran, silinder head, kepala silinder, cooling water, cairan pendingin, piston itu sendiri, dan crankcase rumah dari crankshaft. Oke, next. Kurang lebih pergerakannya seperti ini. Ya. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, ini camshaftnya dia berputar untuk menutup dan membuka katup dari valve. Nah, ini connecting rod yang terhubung langsung terhadap ini crankshaft. Nah, crankshaft merubah gerak naik turun pada piston menjadi gerak berputar. Ini menjadi gerak berputar. Ya, kurang lebih seperti ini gerakan piston. Udara dan yang telah dicampur fuel pada sisi mixture masuk. Piston mendorong connecting rod terhubung langsung ke crankshaft, dan crankshaft merubah gerak horizontal atau vertikal menjadi energi putar. Nah, ini dibuang gas hasil pembakaran. Oke, kita lanjut. Nah, ini crankcase untuk tipe opposite engine ya. Crankcase untuk tipe opposite engine. Ada sisi kiri, ada sisi kanan, ada silinder mounting vise, tempat dari terpasangnya silinder, ada mounting vise for accessories, tempat terpasangnya aksesoris berupa oil pump, gearbox, starter, dan lain-lain. Ini ada crankshaft bearing support, support, tempatnya bearing untuk membantu pergerakan dari si camshaft atau crankshaft. Nah, ini untuk untuk membantu pergerakan crankshaft. Nah, ini bearing untuk membantu pergerakan camshaft. Nah, ini ada selanjutnya oil pan. Kita lanjut. Nah, ini ya. Ini engine komponen yang tampak jelasnya ya. Saya jelaskan yang belum saya jelaskan aja di slide selanjutnya. Pertama, saya jelaskan magneto. Magneto merupakan ignition system
yang berfungsi untuk menghasilkan arus tegangan tinggi dan dibagikan ke tiap-tiap spare plug dengan firing rule atau urutan pengapian. Ya, jadi ini magneto merupakan ignition system yang berfungsi untuk menghasilkan arus tegangan tinggi dan dibagikan ke tiap-tiap spare plug dengan firing order atau urutan pembakaran. Terus selanjutnya ada transfer web. Transfer web itu sisi bawah bagian crankcase, tempat dari crankshaft. Jadi bagian melintang sebagai tempat dari crankshaft itu berada di dalam crankcase ya, itu. Nah, selanjutnya ada induction system, itu dimana tempat untuk membawa udara dari luar dan kemudian dicampur oleh fuel sehingga dapat dibawa ke ruang pembakaran. Itu aja ya. Kalau ini oil pump, ini untuk mengalirkan oli ke sistem. Ini oil sump, tempatnya oli. Ini starter untuk menyalakan ya. Oke, kita next. Nah, ini crankcase untuk tipe radial engine. Dia dimana dibagi menjadi 4 section. Yang pertama hose section, kedua power section, ketiga supercharge section, keempat aksesori section. Oke, saya next ya. Ini di nose section itu nah, ini nose section ya. Nah, ini nose section segini. Nose section itu ada crankcase, front main section, sama propeller reduction gear. Nah, selanjutnya power section itu segini tempatnya, dimana ada silinder, piston, cam drum, connecting rod assembly, crankshaft, crankcase rear main section. Nah, itu tempat dari power section. Itu tempat dari power section. Oke, selanjutnya ada di sini. Ada di sini. Ini tempat dari supercharge, itu ada di sini. Ada supercharge housing, itu ada di sini. Ada front impeller diffuser plate, ada supercharge housing bagian depan, atau ada impeller diffuser plate, dan ada accessories section itu di sini. Ada supercharge rear housing cover. Jadi bagian accessories section itu hanya supercharge rear housing cover. Oke, kita next. Nah, crankshaft merupakan tulang punggung dari reciprocating engine dengan tugas utama merubah gerakan bolak-balik dari piston dan connecting rod menjadi gerakan berputar untuk memutar propeller. Karena crankshaft harus menahan stres yang besar, biasanya dibuat dari bahan campuran yang kuat seperti chromium, nikel, molybdenum, steel. Bagian-bagian dari crankshaft yaitu pertama ada main bearing jurnal, crankpin, dan crankchick. Sebagai tambahan ada counterweight dan damper untuk mereduce vibration.
Nah, ini crankshaft ya, bagian-bagiannya. Yang pertama ada main journal, kedua ada crank-cheek, ketiga ada crank pin, nah bagian depan nih main journal, bagian sebaliknya ini ya crankshaft. Pada 4 silinder engine nomor 1, nomor 1 dan nomor 4 berada 180 derajat dari nomor 2 dan nomor 3. Silinder engine nomor 1 dan nomor 4 berada 180 derajat dari nomor 2 dan nomor 3. Oke. Kurang lebih putarannya seperti ini. Untuk 4 silinder engine. Ini opposite ya. Ini jenis opposite tipenya. Nah, ini movable counterweight sebagai dynamic damper untuk mengatur gaya sentrifugal dan impact getaran pada sebuah aircraft engine. Jadi fungsi dari ini dynamic balance weight yaitu berfungsi untuk mereduce gaya sentrifugal dan impact vibration sesama camshaft timing gear. Dalam sebuah engine tipe opposite, camshaft timing gear mempunyai lebih banyak gerigi daripada gear di crankshaft. Ini adalah konfigurasi camshaft digerakkan pada 1,5 kecepatan rotasi crankshaft. Nah, jadi engine tipe composite timing gear mempunyai gerigi yang lebih banyak daripada crankshaft gear ya. Itu ya. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai segini dulu materi yang bisa saya jelaskan. Mungkin untuk selanjutnya kita bertemu di video selanjutnya, atau ya mudah-mudahan udah bisa masuk ke kelas ya, udah bisa tatap muka di sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.